Memiliki suatu usaha yang sukses nggak semudah yang terlihat. Seorang pengusaha harus menyadari kesalahan-kesalahan umum agar bisa mengantisipasinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pada pembahasan seputar bisnis kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan dalam memulai bisnis. Memiliki suatu usaha atau bisnis yang sukses nggak semudah yang terlihat. Sesuai statistik aja, kita bisa lihat UKM itu 96% UKM bisnisnya tuh gagal di dalam 10 tahun pertamanya gitu. Ada banyak faktor dan proses yang perlu dijalankan jika ingin bertahan dan mencapai kesuksesan di dunia bisnis atau usaha. Sebagai seorang pengusaha, kita harus menyadari kesalahan-kesalahan umum yang dapat merusak rencana bisnis kita yang udah kita rancang. Oleh karena itu, penting banget buat kita mengetahui berbagai kesalahan-kesalahan umum untuk menjalankan bisnis agar bisa kita antisipasi dulu sebelum hal itu terjadi. Beberapa hal kesalahan yang ada dalam memulai bisnis itu ini aja ya sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih bisnis yang salah. Ya, jadi menentukan akan mulai bisnis apa itu emang sesuatu yang nggak mudah di awal. Kita emang harus milih karena emang bisa dibilang cukup banyak pilihannya dan masing-masing bisnis itu punya tantangannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing. Jadi kita harus lihat mana yang kira-kira cocok buat kita, yang bisa kita bilang sesuai sama passion kita juga akan lebih baik ya. Kalau bisa sesuai passion, sesuai keunggulan kita lah. Kalau kita unggul di mana selama ini ya kita pakai keunggulan itu gitu untuk memulai sebuah bisnis. Karena passion dan keunggulan kita lah yang akan bikin bisnis itu bisa bertahan gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang dalam bisnis akan ada up and down, waktu kita motivasi lagi turun, hal-hal yang kita sukai lah yang bisa membuat kita menjadi bangkit lagi gitu untuk menjalani sebuah bisnis. Jadi yang pertama itu memilih bisnis yang salah. Solusinya apa? Kita harus milih bisnis yang benar, pilih yang kira-kira menguntungkan secara profitable-nya juga menguntungkan, bisa di scale up juga, bisa menghasilkan tinggi juga secara profit, bisa membantu banyak orang juga di market yang kita udah yakin bisa compete di sana gitu. Terus yang kedua, kurangnya visi usaha. Nah, apa yang ingin kita capai dalam waktu kita membuat sebuah bisnis itu harus kita pikirin dulu. Visi itu bukan cuma berarti target omset. Visi itu bisa berarti hal yang terjadi ke depannya. Contoh, karena kita punya visi yang jelas, kita tahu, oh, ke depannya orang-orang semua akan pakai masker contohnya. Oh, ke depannya masker kalau semua orang udah pakai, pergerakan masker punya bisnis itu nggak bakal segede waktu awal COVID gitu. Nah, hal-hal ini, jadi visi itu bukan cuma saya mau jadi yang terbaik, saya mau jadi yang terbesar, bukan cuma itu doang. Visi itu adalah kita bisa ngelihat ke masa depan. Kira-kira hal-hal apa aja yang akan terjadi sehingga bisa kita antisipasi dari sekarang. Ya, jadi kalau saya banyak ngomong ke tim itu kita harus juga ngerjain hal-hal yang not urgent but important gitu. Kalau yang urgent dan important itu udah sering, tapi yang not urgent but important itulah yang disebut visi ke depan gitu. Jadi visi ke depan itu harus emang visinya besar dan jelas juga agar bisnis itu bisa berkembang dan bertumbuh. Terus yang ketiga, waktu kita udah milih bisnis yang jelas dengan visi yang jelas, kalau kita salah netepin harga, itu juga kita bisa ngelos gitu, bisa malah gagal bisnisnya. Karena sebuah bisnis itu nggak boleh terlalu tinggi juga harganya gitu ya. Karena konsumen nggak mau beli, kecuali kita jago branding ya. Jadi emang kita harus sesuaiin dulu sama target market kita. Tapi kalau terlalu rendah, harganya yang kita set, bisnis kita juga akan rugi. Karena bisnis itu bukan cuma jualan, punya produk 10.000 dijual 11.000, untung 1.000, bukan begitu. Karena di dalamnya ada banyak banget hal-hal yang harus kita keluarin di sana. Contohnya marketing expense, terus buat anggota tim juga, operasional juga, dan legalitas juga banyak banget perintilan-perintilan kecilnya. Jadi kalau emang profitnya nggak sesuai, bisnisnya nggak bakal grow-nya tinggi, nggak akan grow-nya besar gitu.
itu harus diperhitungkan dari awal. Biasanya at least 2-3 kali dari HPP itu masih oke. Gitu. Kalau bisa lebih akan jauh lebih bagus karena bisa jadi penentuan ya, bisa jadi penentuan untuk marketingnya mau spending berapa, operasionalnya mau spending berapa. Itu bisa menjadi bisnis yang scalable gitu. Terus yang keempat, meremehkan soal SDM dan modal. Nah, jadi membuat asumsi yang nggak realistis mengenai bisnis, arus kas dan proyeksi keuangan juga menjadi kesalahan umum dalam memulai bisnis. Kita harus luangin waktu untuk mastiin berapa banyak biaya yang dibutuhkan, SDM-nya yang dibutuhkan berapa banyak, dan kira-kira modal kita cukup nggak. Modal kita tuh harus bisa mencukupi untuk bisa sampai ke titik yang dimana kita bisa balik modal, bisa untung gitu ke depannya gitu. Terus yang kelima, kita males belajar dari orang lain. Banyak juga pebisnis atau pengusaha yang udah so pinter sendiri. Udah punya 10 orang, tim, udah ngerasa dirinya hebat, pinter, luar biasa gitu. Padahal enggak, banyak orang di luar sana, termasuk saya gitu ya, mau banget belajar sama orang lain gitu. Orang-orang di luar sana mungkin udah punya tim, udah 1.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Mereka adalah pembelajar-pembelajar yang hebat gitu. Jadi kalau kita mau besar, kita harus seperti mereka gitu. Mereka yang udah sampai di titik yang udah besar aja, mereka masih belajar terus sama banyak orang, masih baca buku terus setiap hari. Nah ini hal-hal penting yang emang harus kita pikirin kalau kita mau maju ke depannya. Kalau kita nggak belajar hari ini, ya orang lain udah bisa jauh lebih pintar dari kita ke depannya gitu. Jadi kita harus upgrade diri kita sendiri. Terus yang keenam, kita salah mengelola bisnis. Nah, waktu memulai bisnis, kita harus mampu menetapin tujuan dan arah yang jelas. Sebuah bisnis perlu melihat peluang, iya tadi kita bilang visi, dan memastikan arus keuangan yang memadai, menjaga karyawan juga harus tetap termotivasi dan produktif. Supaya kita bisa ngelola nih up and down yang ada gitu. Jadi emang di bisnis itu nggak cuma tentang marketing dan sales doang dikelolanya, tapi harus didukung sama operasional juga yang kuat. Jadi emang sebelum memulai bisnis kita harus paham dulu kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan karena statistik yang tadi, dan saya yakin kita bukan orang yang terkena di statistik tersebut, kita orang yang sukses ya untuk membangun sebuah bisnis karena kita udah belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang ada. Intinya sih untuk memulai sebuah bisnis gak bisa secara tiba-tiba dan asal-asalan mulai gitu. Banyak hal yang harus disiapin agar gak terjadi dampak buruk ke depannya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan di sini itu membuat bisnis kalian rugi dan hancur. Oleh karena itu, lakukan persiapan secara matang, pelajari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi agar nggak terulang lagi, agar bisnis kita bisa sukses ke depannya dan bisa di scale up, bahkan ke tahap dunia gitu ya mimpinya. Itu aja pembahasan saya tentang kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam orang memulai sebuah bisnis. Di like video ini jika kamu suka, share kalau emang video ini bermanfaat dan kamu mau sebarin manfaat ke lebih banyak orang. See you in the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silahkan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @RafaelMichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silahkan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.